Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Master Fakri di channel YouTube Kotak Game. Dalam video rangkuman berita game dan e-sport paling populer pekan ini. Tapi sebelum kita mulai, subscribe dulu channel YouTube Kotak Game dan nyalain lonceng notifikasi supaya kamu makin mantap. Sekarang kita masuk aja ke berita yang pertama. Fnatic Onyx berhasil memenangkan laga perdana mereka di MSC 2024 menghadapi wakil tuan rumah, yaitu Falcons. Baik game pertama dan kedua, mereka mampu menguasai jalannya laga. Fnatic Onyx bermain tanpa ampun menghadapi tim asal Arab Saudi yang diwakili oleh Falcons. Mereka bermain sangat rapi dan bisa dikatakan tanpa celah yang berarti, sehingga mereka bisa mendominasi jalannya pertandingan. Hasilnya, Fnatic Onyx berhasil menang 2-0 tanpa balas dan membuat mereka berhasil meraih kemenangan pertama di MSC 2024. Pendukung Fnatic Onyx, komen di bawah ini ya. Berita kedua, MLBB Ghost to School adalah program turnamen dari Moonton Games yang memberikan pengalaman langsung kepada anak-anak SD untuk mencicipi turnamen kompetitif Mobile Legends Bang Bang serta mencari potensi-potensi baru. Babak grand final berlangsung dengan pertandingan seru antara perwakilan SD Regional Surabaya yang terdiri dari SD Sawung Galing 1 dan SD Saint Mary dengan perwakilan SD Regional Malang yang terdiri dari SD Pandanwangi dan SD Kota Lama 1. Nah, kemudian kita cepetin aja nih ya ke hasil akhirnya. Turnamen ini berhasil dimenangkan oleh SD Saint Mary, menjadikannya sebagai juara MLBB Ghost to School yang pertama. Waduh, pertandingan antara anak SD nih guys, seru banget pastinya. Kita masuk ke berita yang ketiga. Brian Shipper, hacker yang mengklaim telah meretas Pusat Data Nasional atau PDN milik pemerintah akhirnya memutuskan untuk memberikan kode akses secara gratis. Hacker ini meminta maaf kepada masyarakat Indonesia karena telah menyebabkan masalah yang sangat besar. Mereka juga menyampaikan tujuan dari peretasan ini yang tidak lain adalah sebagai peringatan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan keamanan cyber serta merekrut SDM yang lebih kompeten. Nah, kode akses untuk membuka kunci PDN ini diberikan lewat link yang mereka posting di dark web. Berita keempat. Nah, buntut dari peretasan PDN ini, Ditjen Aptika alias Aplikasi Informatika dari Kominfo, Samuel Abrijani Pangarapan telah mengajukan pengunduran dirinya. Pada konferensi pers yang diadakan tanggal 4 Juli, ia menyampaikan bahwa pengunduran diri ini diajukan sebagai bentuk tanggung jawab moral atas insiden peretasan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS2 oleh kelompok hacker bernama Brian Shipper. Ia menambahkan bahwa proses pemulihan PDNS2 masih terus dilakukan. Samuel menjelaskan bahwa kunci untuk membuka data yang diunggah oleh Brian Shipper sudah ditemukan dan bisa digunakan pada spesimen yang dimiliki oleh Kemkominfo. Berita kelima. Tim peneliti Jepang telah mencatatkan rekor baru untuk kecepatan internet di dunia. Berapa kira-kira ini? Nah, kecepatan yang berhasil dicapai gak tanggung-tanggung, sampai 402 terabit per second guys. Prestasi ini diraih oleh tim dari National Institute of Information and Communication Technology atau NICT yang menggunakan kabel fiber optik standar dengan beberapa teknologi penguat sinyal yang canggih. Rekor ini mengalahkan pencapaian sebelumnya oleh Aston University di Inggris yang pada Maret 2024 mencatatkan kecepatan hingga 301 terabit per second menggunakan kabel fiber optik standar juga. Nah, Aston University adalah salah satu mitra NICT dalam proyek ini. NICT berencana untuk memperluas teknologi transmisi data berkecepatan tinggi ini hingga meliputi jarak yang lebih jauh. Kira-kira kalau kamu punya kecepatan internet secepat itu, kamu mau ngapain guys? Tulis di kolom komentar ya. Sekarang kita masuk ke berita ke-6. Beberapa gamer Jepang mengkritik keakuratan sejarah dan kurangnya penghormatan Ubisoft terhadap budaya Jepang dalam game Assassin's Creed Shadows. Kemudian, sebuah petisi muncul di website change.org yang menuntut Ubisoft
untuk membatalkan game tersebut. Mereka menyoroti bahwa game ini mengangkat tema samurai Jepang, namun mengabaikan fakta bahwa samurai adalah kelas bangsawan yang lebih tinggi. Petisi tersebut telah mendapatkan lebih dari 35.000 tanda tangan, tapi tampaknya Ubisoft selaku developer dari game ini akan tetap melanjutkan perilisan dari gamenya tersebut pada tanggal 15 November 2024. Kalau kamu gimana guys? Mau mainin game ini nggak nantinya? Tulis di kolom komentar ya. Berita ketujuh alias yang terakhir. Setelah memenangkan match sengit dengan Rewind di turnamen Mortal Kombat 1 CEO 2024, Dialog melakukan selebrasi yang sangat berlebihan dengan melempar kursi keluar arena. Sayangnya, lemparan Dialog mengenai lampu LED yang ada di venue sampai rusak guys. Merujuk pada laporan VG274 pada 1 Juli 2024, kursi tersebut menghantam lampu LED Elatin Chorus Line 16 yang harganya mahal banget ya, yaitu 2.992 US dollar, atau kalau di RPI itu sekitar 49 juta rupiah. Padahal hadiah menangnya aja nggak sampai segitu. Juara satu cuma dapat 565 US dollar alias 9,2 jutaan. Masih banyak kurangnya guys. Tapi nggak tahu ya, si Dialog ini disuruh ganti rugi ya atau enggak. Penyelenggara turnamen, Alex Jabeli, memperingatkan jika ada lagi yang melakukan selebrasi dengan melempar barang, maka orang itu akan di-ban dari acara apapun yang diselenggarakan olehnya. Ini peringatan terakhir katanya. Oke, itulah beberapa berita paling ramai di Kotak Game. Berita menarik lainnya bisa kamu temukan di website dan medsos Kotak Game ya. Kalau di circle kamu nih, ada berita seru apa? Tulis aja di kolom komentar. Kita bahas bareng-bareng. Like video ini kalau kamu suka, jangan lupa komen dan share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.